Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Rory yang sedang berkonsultasi mengenai kesehatan mentalnya. Dalam sesi tersebut terungkap fakta bahwa sejak menyelesaikan tugasnya di militer, kehidupannya hancur berantakan. Apakah Rory mengidap PTSD? Entahlah, tapi yang jelas istrinya minta cerai dan akibatnya sekarang ia tak bisa lagi bertemu dengan putranya. Hal ini membawanya ke titik terendah, sampai muncullah keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Are you a danger to yourself? Not today. It's not gonna get better. Then you could... Scene berpindah untuk memperkenalkan seorang bos kriminal kelas teri bernama Basegai yang tengah marah besar karena anak buahnya si Scalvo telah melakukan kesalahan fatal yang pada intinya membuat tak satupun lagi kriminal di kota mau bekerja sama dengan mereka. Untuk menebus kesalahannya, Scalvo pun berjanji akan mencari orang baru. Mind is gonna want to do this job right now. I got a whole crew, we'll do it. Keesokan harinya, orang pertama yang coba ia rekrut adalah seorang mantan napi bernama Kobe. Rekam jejaknya sebenarnya tidak terlalu menonjol. Orang-orang bahkan hanya mengenalnya sebagai pemabuk. Tapi paling tidak, infonya dia pernah merampok kecil-kecilan. Kobe pun diminta untuk datang ke sebuah rumah di pinggir pantai. Namun setibanya di sana, ia malah menemukan sosok Rory yang ternyata akan menjadi rekannya dalam aksi nanti. You Brenda's cousin, the Marine. You the ex-con. Fuck does that mean? Jangankan kalian, Basegai pun terheran-heran melihat ada mantan marinir yang mau ikut merampok. Kocaknya lagi, seumur hidup, Rory belum pernah berbuat kriminal. Jadi belum ada pengalaman sama sekali. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Cuman dua orang ini yang bisa Scalvo temukan, sedangkan waktu mereka semakin menipis. Jesus Christ, fuck me. Over here, a bunch of guys. Oh, you think that's fucking funny? Seminggu lagi akan dilangsungkan pemilihan wali kota yang baru. Basegai yakin kandidat yang bernama Michelle Lee akan kembali terpilih. Sudah 20 tahun dia menjabat sebagai wali kota, dan sampai saat ini belum ada yang berhasil menggeser posisinya. Seperti biasa, ketika dia menang, akan diadakan pesta besar-besaran. Ada banyak pengusaha yang ingin hadir dalam acara tersebut. Namun untuk masuk ke sana, setiap tamu wajib membayar sekian ratus dolar. Makanya jangan heran jika malam itu kekayaan Michelle Lee akan naik sekian miliar. Dan inilah yang akan menjadi target utama mereka. Anyway, setiap anggota tim dijanjikan upah sebesar 10% dari total hasil rampokan nanti. Tapi bukannya senang, Rory justru tampak keberatan karena ia butuh uang dalam jumlah yang sangat spesifik, yaitu sebesar 32.480 dolar. Tidak peduli apakah hasil rampokan nanti lebih besar atau lebih kecil, pokoknya dia ingin upahnya segitu. Alright, nice knowing you guys. You get your money no matter what. Yeah. Deal. Lanjut cerita, rencananya Pak Wali akan menyimpan uangnya di sebuah berangkas yang terletak di ruangan dekat dapur ataupun restoran acara. Agar bisa menyelinap ke sana lewat pintu belakang, mereka harus berangkat menggunakan jalur air. Nah, pintu belakang itu sendiri langsung terhubung dengan dapur. Akan ada beberapa pegawai yang menjaga tempat tersebut. Tapi harusnya tak masalah, karena jumlah mereka tidak banyak. Setelah berhasil membobol berangkasnya, Scalvo akan membawa semua isinya dengan menyabotase mobil pengantar uang di parkiran. Sedangkan Rory dan Kobe boleh pulang duluan pakai perahu. Tentu saja, rencana ini dianggap janggal. Ngapain coba tiba-tiba berpisah di tengah misi? Belum lagi, semua uangnya akan dibawa pergi oleh anak buah Basegai tanpa adanya kepastian. We'll see that. Look, okay, couple of days. You'll get a visit from Mr. DeChico. Would you two excuse us for a moment? Tebakan Kobe tidak salah, karena kenyataannya, Basegai diam-diam punya niat busuk. Demi menghilangkan jejak dari perampokan ini, rencananya begitu aksi selesai, Scalvo akan mengeksekusi kedua orang tersebut. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, diam-diam Basegai juga ingin menyingkirkannya, karena dianggap sudah terlalu banyak membawa masalah. Cut out that fucking idiot. Be my pleasure. Guys are armed. Beberapa hari sebelum perampokan, ketiga orang ini berusaha membangun chemistry sekaligus melakukan survei lapangan. Sebagai ketua tim, Scalvo telah mengumpulkan banyak informasi mengenai denah maupun orang-orang yang berjaga di lokasi acara nanti. Salah satu tantangan besar mereka adalah perampokan ini harus selesai sebelum pukul 18.07. Karena jika tidak, para pengawal mobil pengantar uang akan tiba lebih dulu
dan mereka tentunya selalu membawa senjata laras panjang. Kocaknya, sepanjang penjelasan, Rory tak berhenti mencatat semua perkataan rekannya, seakan-akan sedang mengikuti pelajaran sekolah. Masalahnya, jika catatan itu sampai ditemukan polisi di kemudian hari, maka habislah riwayat mereka. We're good. Singkat cerita, malam eksekusi pun tiba. Namun tampaknya misi ini langsung dilanda kesialan beruntun. Karena pertama, saat menuju restoran menggunakan perahu, Scalvo tiba-tiba menabrak sesuatu yang mengakibatkan kebocoran hingga mereka nyaris tenggelam. Dapat dipastikan, kendaraan itu tak mungkin lagi bisa mereka gunakan untuk pulang. Walau demikian, misi harus berlanjut. Kesialan kedua muncul ketika mereka tiba di lokasi. Alih-alih menemukan 4-5 orang di dapur seperti yang diperkirakan, mereka justru disambut oleh puluhan karyawan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Scalvo akan membungkam orang sebanyak ini? Sedangkan mereka sendiri cuma bawa 6 tali pengikat. Karena panik, Rory terpaksa mengeluarkan akting terbaiknya sebagai penjahat. I have a gun! Yes. Take a deep breath. Kobe sendiri akhirnya menemukan solusi untuk membungkam semua pegawai di sana. Rencananya, mereka akan dikuncikan di ruangan pendingin selama aksi berlangsung. Nah, disinilah muncul kesialan yang ketiga. Karena tiba-tiba, salah satu pegawai itu nyelutuk kalau Michelle Lee yang sebelumnya digadang-gadang akan menang, justru kalah dalam pemilihan. Sehingga itu artinya pesta kemenangannya batal. Pantas saja, begitu dibuka, isi berangkas itu nyaris kosong. Where's all the money? Fucking took it out last night. Enough. Mereka pun terpaksa pergi dengan membawa hasil seadanya. Rory yang bertugas membaca peta, coba mengarahkan rekan-rekannya menuju jalan keluar. Namun siapa yang menyangka jika mereka justru tersesat dan tak sengaja masuk ke ruang privat tempat Michelle Lee beserta jajarannya berkumpul. Empty your pockets, all of you, now. Get his watch in the bag. Hey, we don't have time for this shit, man. Bukannya segera kabur, Scalvo malah menganggap ini sebagai keberuntungan. Ia langsung memeras para pejabat agar segera menyerahkan semua barang berharganya. Kobe merasa ini tindakan yang salah besar. Karena perlu diingat, penghuni ruangan tersebut bukan orang sembarangan. Mereka adalah para pejabat negara yang punya kekuasaan. Bahkan salah satunya adalah kepala kepolisian yang tentu saja selalu membawa senjata di sakunya. Alhasil, Try me. Drop the gun, walk away. Don't let him get out of here. Shut your mouth. You wanna die? Drop the gun. Take him out. Come on. Oh, shit. Scalvo tewas di tempat, sedangkan Rory dan Kobe bergegas kabur dari lokasi. Namun di tengah pelarian, Kobe baru menyadari jika bahunya tertembak. Alih-alih berhenti untuk menolongnya, Rory malah ingin meninggalkannya begitu saja, karena khawatir mobil pengantar uangnya sudah tiba. Nah, sialnya ketika akan kabur, ia malah berpapasan dengan salah satu pengawal. Dan seandainya bukan karena Kobe, mungkin dirinya sudah tertangkap. Fucking late. Give me your keys. No, I'll drive. Meski terluka parah, Kobe bersikeras untuk menyetir. Karena takut Rory akan kembali mengkhianatinya seperti tadi. Tapi keputusan ini juga berujung petaka karena akibat menyetir menggunakan satu tangan, ujung-ujungnya ia tak sengaja menabrak mobil milik kepolisian. Untung saja mereka tak melakukan pengejaran. Nah, di tengah pelarian, Kobe tak sengaja menemukan sebuah ponsel di dashboard mobil. Ia pun berasumsi, jangan-jangan di kabin belakang masih ada satu penjaga lagi yang sedang bersembunyi. Untuk memastikan teori tersebut, mereka terpaksa berhenti di sebuah tempat sepi. I think there's a guy back there. How many what? How many guys did you see when we took the truck? Sempat terjadi perdebatan sengit. Rory seakan tidak percaya dengan teori rekannya. Namun mumpung mobil itu berhenti, ia jadi penasaran dengan isinya dan berharap ada setumpuk uang yang bisa mereka curi sehingga perampokan ini tak berakhir sia-sia. Entah kenapa, Rory sangat bersikeras dalam mendapatkan uang $32.000. Tapi begitu pintu lapis baja itu dibuka, ternyata Just real quick, like boom. Fucking whizzed by my head. Jesus Christ. dibanding mempertaruhkan nyawa melawan penjaga tersebut, keduanya memutuskan untuk meninggalkannya begitu saja dan melanjutkan pelariannya dengan mencuri mobil yang terparkir di pinggir jalan.
Di sisi lain, Basega yang mengetahui bahwa misinya gagal total, segera memerintahkan anak buahnya yang bernama Dehiko untuk menghabisi Kobe dan Rory demi menutupi jejak kriminalnya. Karena wali kota yang baru saja dirampok sudah pasti tidak akan tinggal diam. Sedangkan dia sendiri berencana bersembunyi di wilayah terpencil hingga masalah ini selesai. Psychopath, Scalvo, worked with the other. I'm going to my cabin. It's not, Di saat yang sama, Pak Wali Kota terlihat geram dengan insiden semalam. Gelang peninggalan keluarganya kini berada di tangan kriminal. Untuk merebutnya kembali, ia pun mengutus seorang detektif paling brutal di kota tersebut. Tanpa perlu penjelasan panjang lebar, Frank langsung berangkat untuk mencari barang yang dimaksud. Nah, bukan hanya polisi yang mencari Kobe maupun Rory saat ini. Sejak tadi, Dehiko juga mencoba melakukan hal yang sama. Ia bahkan menyuruh salah satu anggota gangster bernama Butch untuk mencarinya. Tapi karena minimnya petunjuk, tawaran itu awalnya ditolak. Lucunya, bukannya tetap merahasiakan lokasi persembunyiannya, berselang beberapa detik kemudian, Rory malah menelpon Dehiko dan menuntut upahnya agar segera diantarkan. Sesuai perjanjian, gagal tidaknya misi ini, dia tetap akan mendapatkan uang sebesar $32.480. Okay. Where are you? We're sending a doctor. It's your lucky day. Tak butuh waktu lama bagi Frank untuk mengetahui pada siapa para perampok semalam bekerja. Tanpa basa-basi, ia langsung menemui Dehiko. Yang unik, keduanya sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Menandakan sang detektif memang bukan polisi biasa. Karena tak berani melawannya, pada akhirnya ia pun sepakat untuk membantu menemukan kembali gelang milik Pak Wali Kota. They stole someone's bracelet. Evidently it has some value. Frank fucking Toomey. All right, understood. All yours. Sejak tadi, Rory diajak untuk bersembunyi di rumah pinggir pantai milik kerabat Kobe. Sembari menunggu bantuan datang, mereka mulai membongkar hasil rampokan semalam yang kalau dihitung-hitung tak sebanding dengan kekacauan yang ditimbulkan. Butuh waktu lama hingga bantuan datang, sedangkan Kobe sudah kehilangan banyak darah. Tapi bukannya beristirahat, pria yang terkenal suka ngoceh ini malah mulai bercerita banyak hal mengenai dirinya yang ternyata seumur-umur juga belum pernah merampok. Alasan dia pernah dipenjara selama 3 tahun bukan karena melakukan kejahatan, melainkan demi menyelamatkan masa depan adiknya yang kala itu terbukti mencuri. Kebetulan wajah mereka cukup mirip. Naasnya selama dia mendekam di sana, sang adik malah salah bergaul hingga kecanduan narkoba. Uniknya lagi, Kobe bukan orang miskin karena memiliki usaha berupa sebuah bar dan saat ini dikelola oleh orang kepercayaannya. Setelah puas menjelaskan latar belakangnya, ia pun memaksa Rory untuk mengatakan mengapa membutuhkan uang sebesar $32.480. Because I can't see my son. Lawyer fees and back child support. Specifically what the fucking numbers are. Ada banyak hal yang Rory harus bayar demi mendapatkan kembali kehidupan lamanya. Mulai dari jasa pengacara, sampai membelikan putranya beberapa peralatan hoki agar bisa bertanding di kejuaraan. Selama ini dia malu bertemu dengannya karena tak punya uang. Anyway, di tengah perbincangan serius tersebut, Butch tiba-tiba muncul. Alright, hang on. Booch! How was med school? Hey, how are you? Hey, Kobe, how are you? All right. Insting Kobe tak pernah salah. Sejak awal dia sudah menduga Basega akan berkhianat dan mengirim orang untuk menghabisinya. Namun yang tak dia sangka adalah Butch terlihat sangat senang ketika berhasil menemukan gelang milik Pak Wali. Seakan-akan ada rahasia di baliknya. Setelah mendapatkan barang yang diincar, ia pun memerintahkan rekannya untuk menunggu di luar karena sebentar lagi eksekusi akan dimulai. Tapi disinilah kita dibuat kagum dengan kepintaran Kobe. Karena ternyata sejak tadi sudah menyiapkan jebakan. You don't smell it? Yeah, you can't shoot either. I'm already dying. Doesn't matter. Dalam sekejap, mereka berhasil membalikkan keadaan, bahkan mengambil kembali gelang berharga tadi. Rory cukup kagum dengan kepintaran rekannya, tapi juga sempat skeptis, mengira semua gertakan itu cuma omong kosong. Sampai tiba-tiba... You didn't think that was funny? Bukannya kabur lebih jauh lagi, Rory malah membawa mereka kembali ke kota Boston. Tapi jangan salah sangka dulu,
Karena semua ini dia lakukan supaya bisa mengobati luka rekannya. Demi mengeluarkan peluru yang bersarang di bahu Kobe, Rory ingin meminta bantuan dokter ataupun terapis langganannya. Tentu saja ini ide yang cukup gila dan sempat membuat sang dokter yang bernama Donna geleng-geleng kepala. Masalahnya, orang yang membantu kriminal juga bisa dikenakan hukuman penjara, makanya ia menolak untuk memberikan pengobatan. Tapi tiba-tiba, Rory terbersit sebuah ide yang cukup jenius. What if I took you hostage? You'd be my hostage and you have to do what I say. After I do what I gotta do, I will turn myself in. Singkat cerita, mereka pun dibawa ke rumah sang dokter. Walaupun biasanya menangani pasien dengan kesehatan mental, setidaknya ia memiliki cukup pengalaman dalam melakukan operasi darurat. By the way, alasan dia melakukan semua ini tak lain karena ingin bisa mengetahui kelanjutan kondisi mental Rory yang kemarin dengan jelas-jelas mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. He saved my life. Well, it must have been comforting to have that kind of support. And tell me about that. Di saat yang sama, Michelle terlihat sangat panik. Ternyata di balik gelang yang dicuri itu terdapat kode berangkas. Yang jadi masalah setelah kalah dari pemilu kemarin, kini ia diminta agar segera meninggalkan gedung wali kota. Berbagai cara coba ia lakukan agar bisa membobol berangkasnya, tapi semua usaha itu berakhir sia-sia. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, kondisi Kobe mulai stabil. Semua itu berkat sang dokter. Rory pun ingin berterima kasih padanya. Namun saat memasuki ruangan, ia malah memorgokinya habis nelpon polisi, melaporkan keberadaan mereka saat ini. Alhasil, tempat itu dikepung dari berbagai arah. Supaya bisa kabur dari sana, Rory terpaksa mencuri mobil sang dokter dan coba keluar lewat tangga darurat yang kebetulan langsung terhubung ke parkiran. You are! No, we're not. That was the other guy. You trying to kill yourself, bro? You gave me your word. Do that, then I was gonna turn myself in. I will keep my word. Waktu mereka semakin menipis, dan di saat-saat terakhir, Donna malah nekat ikut bersama mereka demi memastikan Rory tak akan bunuh diri ketika sudah berhasil mencapai targetnya. Tak ada waktu untuk berdebat karena mobil patroli sudah berada di depan mata. Entah ada berapa mobil polisi yang mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran ini cukup menegangkan. Tapi anehnya, Kobe justru terlihat santai, seakan-akan pasrah akan takdirnya jika memang harus kembali dijebloskan ke dalam penjara. Kacaunya lagi, mulutnya tak berhenti mengoceh, membuat Rory semakin kesulitan untuk fokus. There you go. Wow, look at all those negotiators over there. Bro, you wanna kill yourself? Where are you from? Semakin lama jumlah polisi yang mengejar mereka semakin banyak. Dan ketika sudah nyaris putus asa, tiba-tiba keberuntungan datang. Sebuah kecelakaan terjadi dan secara tidak sengaja berhasil menghentikan semua armada kepolisian. Begitu tahu Butch gagal membunuh Kobe, Dehiko langsung ikut menyusul bosnya ke daerah pegunungan. Keduanya terlihat panik karena seandainya salah satu dari orang itu tertangkap polisi, maka nama mereka pasti akan ikut terseret. Sebelum itu terjadi, Basegay memutuskan kabur ke negara Kanada. Tell me it was a bathroom. That's a bathroom. Di sisi lain, Kobe terlihat mengajak dua rekannya bersembunyi di bar miliknya. Namun tak lama setelah mereka masuk ke sana, tiba-tiba Frank muncul. Does Mr. Kelly drive a tank? Kobe sepertinya juga sudah kenal baik dengan detektif satu ini. Maka dari itu, ia pun mengajak Rory dan Donna bersembunyi di ruang penyimpanan bawah tanah. Dan bukannya berdiam hingga polisi pergi, Kobe yang cerewet malah memanfaatkan kesempatan ini untuk konsultasi dengan sang psikiater. Kebetulan, akhir-akhir ini kehidupannya juga terasa suram. What's wrong with me? You feel abandoned by people. Nah, it's not it. Tak lama kemudian, orang kepercayaan Kobe sekaligus pengelola bar tersebut datang. Begitu melihat sosok Frank di depan pintu, ia langsung murka dan membongkar persembunyian mereka. Bagaimana tidak, minggu lalu dia sudah mewanti-wanti Kobe agar jangan terlibat masalah, tapi masih saja ngeyel. Maka sekarang dia harus merasakan akibatnya. Eits, jangan kesal dulu. Gitu-gitu, Mr. Kelly sayang banget sama Kobe. Bahkan sudah menganggapnya sebagai anak. Alasan dia membongkar persembunyian mereka
Tak lain karena sudah tahu Frank datang bukan untuk melakukan penangkapan, melainkan hanya untuk mengambil kembali gelang milik Pak Wali Kota. Where is it? The mayor cares so much about this that he sends someone like you to get it. Frank juga memaksa agar Donna ikut bersamanya dan mengakhiri sandiwara ini, karena sebentar lagi polisi akan mendobrak masuk ke sana. Nah, asal kalian tahu, sebelum Mr. Kelly tadi pergi, dia sempat kasih isyarat jika bar tersebut sudah diasuransikan. Awalnya kita dibuat bingung, namun tak lama kemudian tercium bau gas. Dan ternyata dia sudah menyiapkan cara agar Kobe bisa melarikan diri. Karena bingung harus kabur kemana lagi, Kobe pun mengajak rekannya bersembunyi di negara Kanada. Tapi ide itu dianggap konyol, karena bagaimana mungkin mereka akan menyeberangi perbatasan, sedangkan paspor pun tak punya. Kalaupun mau lewat jalur pegunungan, tentu butuh persiapan yang tak main-main. Rory yang butuh duit juga sama konyolnya, malah menyarankan agar mereka merampok bank saja. Toh sudah terlanjur jadi buron. Dia pikir mudah gitu membobol brankas. Belum lagi tempat tersebut punya banyak penjaga. Nah, ketika keduanya sedang berdebat, tiba-tiba beberapa demonstran ikut naik ke atas bus. Dan di sini Kobe langsung terbersit sebuah ide. $1,480. 18, 13, 87, 18, 20. Is the numbers on the mayor's bracelet. Sekali lagi, kita diperlihatkan kecerdasan Kobe. Dia sudah menduga kalau nomor di balik gelang tadi adalah kombinasi berangkas milik sang wali kota. Pantas saja, walaupun sudah didemo oleh warga, dia belum juga keluar dari gedung tersebut. Nah, mumpung masih ada kesempatan, keduanya pun mulai mengatur siasat. I got it, sir. You goddamn pussy. You think it'll be fun to steal a fire truck? Dengan menyamar sebagai anggota damkar, mereka berhasil menyusup ke stasiun kereta bawah tanah dan mulai menyabotase salah satu pipa di sana yang ujungnya terhubung dengan kantor wali kota. Feel it, baby. Feel it. It worked. Siapa yang menyangka rencana ini akan berjalan mulus? Michelle yang panik coba memindahkan semua uangnya secepat mungkin. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, ujung-ujungnya para petugas keburu datang. Dan akhirnya ia pun dipaksa untuk meninggalkan ruang kerjanya. Di saat yang sama, bukannya lewat tangga, dua orang ini malah berusaha naik ke lantai atas menggunakan lift. Sudah tahu lagi ada kebakaran, mereka bisa-bisanya kepikiran pakai jalur itu. Konyol bukan main. Pantas saja jika salah satu petugas ada yang mulai curiga dan membuntuti mereka dari belakang. What the fuck are you two doing? Hey! Fuck off! Excuse me? Kobe dan Rory berusaha berbaur di antara banyaknya petugas, tapi semua usaha itu percuma. Bahkan ketika sudah berhasil masuk ke ruang Pak Wali Kota, si petugas tadi nekat menerobos pintu mereka menggunakan kapak. Karena panik, Rory mulai mengeluarkan ancaman. Kebetulan di ruangan itu ternyata masih ada sekretaris Pak Wali dan mungkin saja bisa digunakan sebagai sandera. Masalahnya, aksi ini berujung petaka. Karena berdasarkan hukum, siapapun yang coba melakukan tindakan penyanderaan di gedung pemerintah akan digolongkan sebagai ancaman nasional atau biasa disebut dengan teroris. What are you doing? I'm buying time. Entah ada berapa banyak personel yang dikerahkan untuk menangkap mereka. Gedung tersebut bahkan sudah dikepung oleh pasukan sniper. Tapi dibanding memikirkan itu semua, mula-mula Kobe ingin mengetes teorinya. Dan ternyata dugaannya benar. Berangkas itu berhasil mereka buka dan isinya sungguh menggiurkan. Sang sekretaris wali kota yang bernama Alan sontak panik ketika aib atasannya terbongkar. Dan tiba-tiba menawarkan diri untuk bekerja sama dengan pemerintah asalkan hukumannya diringankan. Yap, kasus korupsi ini lebih besar dari yang kalian perkirakan karena melibatkan banyak nama pejabat. Bahkan isi berangkas tersebut tidak ada apa-apanya dibanding dengan jumlah uang yang mereka sembunyikan di rekening luar negeri. Bribes, untraceable offshore bank account. I want you to witness. I cooperated. Fucking heroes everywhere.
Karena takut aibnya terbongkar, Michelle Lee diam-diam memerintahkan pasukan sniper agar melepaskan tembakan, padahal dia tahu betul orang kepercayaannya masih terjebak di dalam sana. Syukur saja, walaupun sudah diberondong peluru, Kobe dan Rory berhasil selamat. Fire! SWAT team! There's a hostage inside! Stop fucking firing! One of my arm hurts. I think it's the hip. Begitu ada info penyanderaan, Dr. Donna segera menyusul ke TKP dan meminta polisi agar menjadikannya sebagai negosiator. Tentu saja, permintaan itu langsung dikabulkan. Apalagi dia sempat mengatakan jika si pelaku, aka Rory, adalah pasiennya. Dan kemunculan Donna sontak membuat mereka semua tercengang. Yes, I am. That one's a new hostage. What is going on, Rory? Di situasi semenegangkan ini, sempat-sempatnya mereka kembali melakukan sesi terapi. Jadikan ceritanya, cita-cita Rory sudah tercapai. Bisa dibilang uang $32.000 itu telah berhasil dia dapatkan. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada niatan untuk bundir? Lucunya, semua kekacauan yang terjadi hari ini malah membuatnya sadar kalau masalahnya selama ini tak serumit yang dibayangkan. Bahkan sampai berhasil mengubah pendiriannya. So what are you feeling? I don't want to die. I don't want to die. Karena targetnya sudah tercapai, sesuai janjinya, tadinya Rory ingin menyerahkan diri. Tapi bukannya setuju, Donna malah menyuruhnya untuk kabur. Karena setelah melihat situasi di bawah, dia merasa polisi pasti akan mengeksekusi mereka di tempat. Demi mengulur waktu, si dokter pun keluar dari sana sambil membawa Alan, menandakan negosiasi berhasil. Sang dokter juga mengumumkan sebentar lagi para pelaku akan bersedia menyerahkan diri. Jadi polisi tak perlu masuk ke sana. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah berangkas jatuh dari lantai atas. Uang berhamburan dan tentu saja para warga langsung berebut untuk mengambilnya. Di tengah kekacauan, sebuah mobil damkar tiba-tiba meninggalkan lokasi. Dan kalian pasti sudah bisa menebak siapakah yang berada di balik kemudinya. Kocaknya, tak satupun petugas yang curiga. Namun sayang sekali, kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena Frank berhasil membongkar penyamaran mereka. Tentulah mereka kalah telak ketika saling adu. Jelas-jelas Frank menggunakan kendaraan lapis baja. Keduanya pun panik dan coba melarikan diri. Tapi sang detektif sudah berjaga di depan pintu mobil. Ketika tak ada lagi jalan kabur, Rory pun menawarkan akan memberikan Frank 2 buah harddisk, bersihkan rekening dan bukti korupsi Michelle Lee selama menjabat. Tapi sebagai gantinya, ia harus melepaskan mereka. We would be willing to trade this to you for our freedom. Tenang saja, walaupun Kobe dan Rory ditahan, setidaknya Frank juga tak tinggal diam ketika tahu Michelle Lee terbukti korupsi dan memerintahkan orang untuk menangkapnya. Di sisi lain, ketika tahu harddisk itu menyimpan uang berjumlah triliunan, wali kota yang baru yang digadang-gadang anti korupsi malah berniat untuk menguasainya dan memerintahkan polisi supaya segera melepaskan kedua orang tersebut. Karena seandainya kasus ini diteruskan, harddisk kemarin akan disita oleh negara dan dijadikan sebagai barang bukti. I don't know. What just happened? So we're free? Yeah. Setelah semua kekacauan yang terjadi, Rory dan Kobe tak berhasil mendapatkan uang sepeser pun. Tapi kesimpulan itu tak sepenuhnya benar. Karena faktanya, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Rory kini tak lagi berniat bunuh diri. Sedangkan Kobe berhasil mendapatkan teman sejati. Bahkan keesokan harinya, ia kembali menemui Dr. Donna karena diam-diam menaruh hati padanya. Di akhir film, kita diperlihatkan Rory yang memberanikan diri untuk menyaksikan pertandingan putranya. Ternyata nasihat Kobe benar. Dibanding barang-barang mewah, seringkali anak hanya membutuhkan kehadiran orang tuanya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.